Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Oke, sudah terlihat sekali dari warna-warna kerudungnya. Ini menandakan bahwa jamaah yang hadir di sini ingin mewarnai hidupnya dengan menambah ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama Islam tentunya ya. Nah, untuk itu IP juga jamaah juga harus tahu nih, ada di rumah nih. Siapa aja? Saya udah hadir di sini dari Siapa mana aja? Kah? Ya, yang pertama ada Majelis Taklim An-Nuruddin Lampung Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Yang kedua ada Majelis Taklim Ar-Rohma Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada Majelis Taklim Rahmatul Ummah Cibinong Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelihatan banget semangat-semangatnya ya, Pak ya. Semangat banget dong, Luar Mas biasa. Bedu. Nggak kayak Ipa, Ipa lagi kesel, Mas Bedu. Kenapa kesel? Jadi Ipa tuh punya teman. Ipa temennya itu tuh Punya tiap teman? hari bikin dosa mulu, Mas Wah, Bedu. masa sih temen? Dosa mulu pokoknya mah, tidak mau beribadah, selalu gosipin orang, terus gibahin segala macam gitu. Dosa terus tiap hari? Dosa, Terus? bikin dosa mulu. Terus pas Ipa ingetin gitu kan, terus Ipa doain, semoga kamu dapat hidayah dari Allah, semoga cepat berubah dan cepat taubat gitu. Terus Ipa dikatain, Allah lu so alim gitu. Itu kamu baik lah, mendoakan itu kan sesuatu yang baik. Iya, tapi Ipa dikatain so alim gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ma. Ipa, Iya, Ma. aduh, Agus damang. Kok tangan kamu dingin banget? Iya, mah dingin banget. Dingin mah, kena air mulu. Bis keramas, Ngaku ya. Iya. Ternyata apa mah? naon. Iya, jadi Iva punya temen mah. Dia tuh tiap harinya tuh dosa mulu gitu mah. Maksudnya dia gibah, terus gosipin orang-orang gitu mah. Terus Ipa peringatin, jangan seperti itu dosa. Semoga cepat dapat hidayah, semoga cepat taubat gitu. Ipa malah dikatain mah, ah lah kamu so alim gitu mah. Ya biar aja orang ngatain apa. Yang penting kita melaksanakan kewajiban kita. Nasihati orang yang salah, meluruskan orang yang belok. Tuh. Mendoakan supaya dapat hidayah. Nah, berarti kan itu bagus ya, Ma, didoakan supaya dapat hidayah. Karena kan hidayah kan nggak datang kepada semua orang ya, Ma ya. Iya. Nah, itu dalam Islam tuh hidayah itu sebenarnya seperti apa sih, Ma? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah. Apa sih hidayah? Hidayah itu adalah petunjuk. Yang namanya hidayah ada 4 macam. Yang pertama adalah hidayah gharizah. Hidayah insting. Bawaan dari sonohnya. Saya ambil contoh. Seorang bayi ketika nangis dia kelaparan. Diberikan puting susu ibunya. Langsung dia ambil. Dia dia menghisap susu ibunya. Saya tanya, diajarin apa enggak? Enggak. Hidayah gharizah, insting bawaan. Kemudian kalau anak ini lapar, kalau anak ini pipis, digigit nyamuk, langsung nangis dia. Saya tanya, diajarin apa bawaan? Ini dari sononya. Inilah yang disebut dengan hidayah gharizah. Hidayah insting bawaan. Yang kedua adalah hidayah akal. Kita manusia oleh Allah diberikan akal. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang lebih tinggi? Otak. Kepala. Artinya kata Allah, kalau kalian merasa hidup kalian seorang manusia, setiap ada permasalahan pakai otak, akal dipakai. 3.
hidayah panca indera. Saya melihat ini kuning hitam, ini biru hitam, ini kuning biru muda. Dari panca indera ini mengatakan, mata saya ini muda, ini warna yang tua karena mata. Saya ambil contoh, kita lagi diam di sini. Kecium bau goreng cumi basah, yang cumi hitam. Gara-gara hidung kita mencium bau cumi hitam. Emang dari tadi belum makan, berasa lapar. Kebayang kalau saya makan nasi pulen panas pakai cumi hitam, pakai sambal goreng, enak nggak? Enak. Gara-gara hidayah dari hidung. Anda lihat makanan di meja terhampar, ditata sedemikian rupa. Mata Anda melihat, pasti enak, gara-gara mata. Telinga, lagi pada duduk di sini, ada orang teriak-teriak. Itu orang lagi pada berantem, ngelihat juga kagak. Tapi telinga kita mengatakan orang lagi berantem. Dari mana? Telinga kita yang menangkap. Itu hidayah panca indera. Kemudian yang keempat, hidayah agama. Yang namanya ada hidayah insting, garizah, ada hidayah akal, ada hidayah panca indera, ada hidayah agama. Ini digabung. Dari mana kita dapat hidayah? Dari Al-Quran. Anda silakan lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Itu Quran. Artinya hidayah. Hidayah ini sangat dibutuhkan oleh kita. Selamat dunia akhirat kembali dengan hidayah. Masuk neraka gara-gara hidayah. Itulah kenapa kita sebagai seorang muslim setiap rakaat dalam mengerjakan sholat kita, kapanpun dan dimanapun oleh Allah diperintahkan bermohon kepada Allah agar dapat hidayah. Bukankah surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat? Anda lihat tiap rakaat kita mengerjakan ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkan jalan yang Ya Allah, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Kenapa Allah maksa amat? Kita selalu berdoa kepada Allah setiap rakaat sholat kita dengan meminta hidayah kepada Allah. Karena hidayah sangat dibutuhkan oleh kita. Sangat urgen kita manusia dengan hidayahnya Allah. Anda bayangkan bisa selamat manusia dari neraka jahanam gara-gara dapat hidayah. Kita bisa ibadah karena hidayah. Semua dikerjakan oleh kita dengan hidayah. Makanya hidayah sangat dibutuhkan oleh kita. Kenapa? Karena kita manusia selalu ini diajak oleh malaikat, mengajak kepada keridhaan Allah dan Rasulnya, mengajak ke surga. Yang ini diajak oleh setan untuk melenceng dari ajaran agama. Mana yang akan meluruskan kita? Hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Sangat dibutuhkan oleh kita yang namanya hidayah. Makanya Allah berfirman, Anda lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 178. Orang yang mendapatkan hidayah, dia yang mendapatkan mantap daripada hidayah Allah. Wa may yudil, seandainya Anda disesatkan oleh Allah, maka kamu termasuk orang yang merugi, kata Allah. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 17. Allah berfirman, barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah, dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, selamat dunia akhirat dengan segala kebaikan. Tapi seandainya mereka disesatkan oleh Allah, maka mereka tidak ada seorang pun yang memberikan petunjuk kepada mereka. Tuh, makanya setiap saat dan kesempatan kita harus bermohon kepada Allah dengan hidayah dari Allah. Hidayah itu bukan ditungguin tapi dicari. Kemana? Ke tempat hidayah. Pergi ngaji, tonton acara kita setiap pagi. Kemudian juga pergilah ke taklim-taklim.
bertanya kepada guru-guru ngaji kalau kita tidak tahu. Itu hidayah kita cari. Jangan begini, nanti saya mah nungguin. Kapan saja datangnya hidayah terserah Allah. Itu salah, nggak bisa. Dikejar oleh kita yang namanya hidayah. Sampai kemanapun tetap kita kejar yang namanya hidayah. Hidayah itu kalau sudah diraih oleh kita, tidak ada yang bisa menyesatkan kita. Tapi kita merawat hidayah. Saya ambil contoh. Saya beli bunga yang bagus, subur, makmur. Tapi begitu sampai rumah nggak disiram, nggak dipupuk. Tetap bagus, apa layu kemudian mati? Layu kemudian mati. Sama hidayah. Allah berikan hidayah kepada kita. Kalau hidayah tidak kita rawat, bisa hilang, bisa pergi. Itulah kenapa banyak orang yang tadinya sudah baik, mengenakan jilbab, rajin sholat. Kok jilbabnya dibuka? Yang tadinya sholat jadi tidak sholat. Kenapa? Hidayahnya nggak dirawat. Ibaratnya pisau. Saya beli pisau ini muntul, tapi sering saya asah. Saya cuci, tiap habis pakai dicuci lagi, dibersihkan lagi, diasah lagi. Makin tajam akan makin muntul. Makin tajam. Makin tajam, hidayah juga begitu. Kita asah dengan mengkaji ilmu agama yang benar. Pergi ke taklim, Anda setel tuh di rumah. Acara-acara religi. Anda buka Al-Quran, buka terjemahnya, buka buku tafsir, buka buku fikih, buka buku tauhid, buku akhlak. Itu semua akan datang hidayah. Makin mantap dalam diri kita. Masya Allah. Orang yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah. Mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Anda silakan lihat di dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illah wa rasulah. Paulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Anda lihat kata Allah, barang siapa yang taat dengan Allah, taat dengan Rasulnya, maka kalau mereka mati, aku sama mereka dalam surganya itu. Bareng dengan para nabi. Kemudian dengan syuhada, dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang beramal soleh. Mereka semua teman-teman yang sangat baik. Anda bayangkan. Janji yang Allah berikan. Kalau kita selalu mengikuti jalan yang lurus. Hidayah dari Allah. Siapa yang tidak makin masuk surga? Sudah masuk surga. Dijanjikan oleh Allah dalam ayat ini. Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Para nabi. Para siddiqin. Para syuhada. Orang-orang yang beramal soleh. Kalau saya tak bertanya kepada Anda, siapa yang pengen masuk surga bersama dengan mereka-mereka? Siapa yang mau ngacung? Syaratnya apa? Beramal soleh. Banyak memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Dubi alaihim waladdallin. Minta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Orang yang berikan nikmat. Nyambung ke ayat An-Nisa 69 tadi. Orang yang diberi nikmat siapa? Para nabi, para rasul, para siddiqin, kemudian para syuhada, dan mereka yang beramal soleh. Semoga kita termasuk golongan yang diberikan nikmat oleh Allah. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Maulaya salli wa Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Mah, bicara soal hidayah. Apakah orang yang telah diberi hidayah, ujian yang diberikan oleh Allah lebih berat daripada orang yang tidak mendapatkan hidayah, Mah? Apakah ujiannya lebih berat? Semua manusia pasti suatu saat diberikan ujian. Peribahasa mengatakan semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar angin menerpa. Nggak usah jauh deh Ipah lihat. Kalau ada anak SD ujian, pelajaran yang diuji pelajaran SD. Betul? SD. Betul. Kalau lulus naik SMP, dikasih ujian, pelajarannya SMP.
naik SMA, dikasih ujian, pelajaran SMA, S1, S2, S3. Makanya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Allah berikan kepada kalian sesuai kadar kemampuan kalian. Itulah kenapa orang yang berputus asa oleh Allah dikatakan orang kafir. La tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillah ilal qaumul kafirun. Yusuf 87. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang kafir. Makanya jangan Anda berkecil hati. Ujian yang Allah berikan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Peribahasa mengatakan semakin tinggi sebuah pohon semakin besar angin menerpa. Tapi jangan khawatir. Selama kita bertakwa kepada Allah, dijamin oleh Allah masalah selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Siapa yang takwa kepada Allah seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Lihat nih kita semua. Saya yakinnya kita semua punya masalah dulu. Berat luar biasa. Sampai kita berpikir rasanya saya tidak sanggup mengatasi masalah ini. Tapi dengan catatan kita bertakwa kepada Allah, saat ini toh bisa terlewati. Makanya kejar hidayah bukan nungguin hidayah. Baik. Ya, baik, Mah. Apakah hidayah itu hanya untuk orang muslim saja? Karena ada ungkapan, mudah-mudahan saudara saya yang non-muslim dapat hidayah. Hidayah itu buat semua manusia. Yang namanya manusia oleh Allah itu pasti diberikan hidayah selama Allah berkehendak. Makanya tadi Mama katakan dalam Al-Quran. Anda lihat, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang takwa. Nah, tapi yang namanya hidayah kita lihat, tidak sedikit orang yang non-muslim masuk Islam gara-gara dapat hidayah. Bagi kita nih Mah, ingin merasa bahwa tandanya kalau kita ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah itu apa tandanya Mah? Tandanya bahwa saya sekarang, misalnya kemarin nggak bener kelakuannya tukang teler, tukang mabok, seret, ya Allah dosa amat saya. Itu sudah dikasih setitik hidayah. Artinya saya harus meninggalkan ini, berpindah. Caranya bagaimana? Berpindah pergaulan. Kalau ini orang nggak pada bener, sekarang berpindah pergaulan kita. Ini menentukan kualitas kehidupan kita. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah, tetap berkecimpung dengan orang yang tidak baik, tidak mustahil hidayah akan sirna. Makanya pergaulan sangat menentukan siapa kita sesungguhnya. Anda lihat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. At-Taubah 119. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan selalu bersama-sama dengan orang jujur, orang yang benar. Insya Allah kita orang jujur, orang benar, memberikan pengaruh positif buat kita yang bergabung di sini. Semuanya insya Allah. Amin. Luar biasa. Itulah hidayah Allah. Makanya kadang-kadang kita takut dibilang kegeeran nih Mah. Apakah salah satu tanda kita sudah mendapatkan hidayah adalah ketika kita diberi kemudahan dalam beribadah atau beramal soleh. Kadang-kadang kita mau sholat, aduh sholat di mana susah banget. Tiba-tiba, ada tempat nih enak nih buat sholat nih. Takutnya nih kita GR. Apakah itu termasuk sudah dapat hidayah? Nah itu jangan kita GR. Karena otak di atas. Berusaha bagaimanapun caranya cari tempat sholat yang enak. Jangan kita, tuh kan karena saya mah dekat sama Allah, Allah kasih tempat. Inilah yang Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Orang yang takwa kepada Allah, nggak ada yang sulit, semua jalan keluarnya ada. Iya, siap. Itu termasuk nyari tempat sholat di mana ya? Di situ bisa. Gampang gitu ya, nah, dapat kemudahan gitu. Selalu mudah. Oke. Mama bilang hidayah itu harus dijemput bukan ditunggu. Pengajian sudah Mah, baca-baca ilmu tentang keimanan dan ketakwaan untuk mengubah dia supaya lebih beriman lagi, udah Mah. Tetapi belum aja tuh berubah hidupnya menjadi lebih baik lagi, tetap aja maksiat terus. Padahal dia sudah berusaha untuk menjemput hidayah itu Mah, tapi masih belum ada perubahan. Kalau dia berusaha menjemput, artinya dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Artinya dia tidak merealisasikan ilmu yang dia miliki. Makanya dikatakan kalau ada orang punya ilmu nggak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah, nggak ada gunanya. Makanya kalau kita punya ilmu, diamalkan dalam hidup.
Ini kadang-kadang orang diajarin berarti punya ilmu lilin. Orang diterangin dia lumer. Ini salah. Rasul mengajarkan ibda binafsik. Harus kita mulai, kita punya ilmu, amalkan oleh kita, baru mengajak orang lain. Itu yang benar. Makanya dia ikut ngaji kemana-mana, tapi guru lagi nerangin, nge-WA. Guru lagi nerangin, ngobrol sama tetangga. Si anokan lakinya, si anokan anaknya. Ini hatinya tidak hadir. Makanya kalau kita ke taklim, matikan HP, masukin tas. Tetangganya ngomong, diem. Hadirkan hati, dengerin, catat. Diulang sampai rumah, akan meresap dalam hati, akan merubah sikap hidup kita. Jadi kalau tadi mah STMJ, Apa cuma? sholat terus maksiat jalan, ngaji maksiat jalan, ilmu yang diperoleh nggak dimanfaatkan, itu yang salah. Oke. Bukan hidayahnya nggak datang tapi nggak dirawat. Berarti kan artinya mah hidayah nggak datang kepada semua orang. Bisa dibilang hidayah itu mahal berarti ya, Ma ya? Makanya orang yang bertakwa saja yang dapat hidayah. Makanya cari di Quran. Oke, Mah, tapi pernah ada kejadian, Mah, orang mendapat hidayah karena waktu itu dia sekarat, terus dia mimpi masuk neraka gitu, Mah. Setelah dia sadar, dia Mati akhirnya suri langsung lah ya. bertobat. Mati gitu. suri ya? Iya. Nah itulah yang Mama tadi katakan. Hidayah datang tidak sama. Ada yang diberikan oleh Allah hidayah, ada yang dia cari, ada yang dia kejar, ada juga karena dijedotin. Jadi bermacam-macam, tiap orang tidak sama. Tapi bagaimana kita merawat hidayah dengan yang berbagai cara datangnya kepada kita. Yang dibutuhkan oleh kita merawat hidayah tadi. Kayak santan saya bandingkan kayak pisau, kayak bunga, itu kan dirawat sama kita. Kalau nggak dirawat, bagaimana mau bagus? Tuh. Itu ya, Mah. Baik, Mah. Oh iya, Mah. Terus bagaimana orang yang sudah diberikan hidayah gitu, rajin sholat, sedekah jalan, tapi dia takut meninggalkan pekerjaannya yang dimana pekerjaan itu menghasilkan dosa, Mah, seperti kayak kerja di tempat riba gitu, Mah, karena takut rezekinya tidak mengalir seperti dulu gitu. Artinya batin dia belum sadar bahwa Allah yang menggenggam kita ini, Allah yang berikan rezeki. Rezeki itu diatur oleh Allah, ditakar oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Surat Hud ayat 6. Orang yang dabah, yang bergerak, yang melata, semua rezekinya diatur oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua tercatat jelas dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi salah. Kalau dia sudah sadar apa yang saya kerjakan salah, kenapa dikerjakan terus? Kapan jadi orang benarnya? Sekali lagi, kayak bedu pertanyaannya, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Oke. Dalam ilmu hikmah dikatakan, karihun pisarawil, seperti udara dalam celana kolor. Orang maaf buang gas Buang dalam gas. celana kolor kan? Iya, iya. Iya, Mah. Ada manfaatnya nggak? Nggak ada, Mah. Itu. Di situ-situ aja muter. Ngubek. Iya, kayak kita bercanda sama temen ya. Kasih ke temen, astagfirullahaladzim ya. Itu zaman saya kecil dulu. Kelakuan lu lagi dulu. Kecil, Pak, itu waktu kecil ya kan. Sekarang udah gede ya? Iya, kalau udah nggak mungkin di sini. Isap sendiri aja. Lu doyan ya? Astagfirullahaladzim. Pengen tes doang, ada baunya apa enggak gitu loh. Ya udah, Pak. Berarti kalau dalam proses kita menjemput hidayah, kita artinya belum bertobat, masih dalam perilaku jahiliyah lah. Tapi tiba-tiba kita meninggal, Pak. Itu matinya gimana tuh, Pak? Merem ya, Pak? Dia sudah dapat hidayah. Masih proses menjemput, Pak. Menjemput hidayah. Iya. Itu artinya orang tadi dalam usaha menjemput hidayah, misalnya dia meninggal dunia. Tapi dia masih jahiliyah tuh, Pak, orangnya, Pak. Oke. Pernah kamu dengar cerita, ada orang yang bunuh 99 orang. Datang ke seorang pendeta. Bagaimana caranya agar bertaubat? Pendeta mengatakan, banyak amat dosa kamu, 99 dibunuh, dosa nggak akan diampuni. Karena jengkel, prak dibunuh, 100. Ya Allah. Datang pada seorang kiai, Pak Kiai, bagaimana saya udah bunuh 100 orang? Bisa nggak taubat kepada Allah? Kata kiai tadi, yang penting kamu menyadari itu dosa, mohon ampun kepada Allah, tidak melakukan lagi, insyaallah innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Pergilah kamu ke kampung taubat. Dia jalan tuh. Di tengah jalan mati. Taubatnya udah apa belum?
Belum, baru pengen. Nah, baru pengen artinya udah ada di hatinya kan? Iya. Begitu dia mati di tengah jalan, malaikat berebut. Kata malaikat tempat neraka, dia jatah saya ke neraka. Kata malaikat penjaga surga, enggak harus ke surga, dia udah niat mau taubat. Jalannya menuju ke sana ke kampung taubat. Akhirnya mereka rame-rame diukur lebih panjang ke kampung taubat apa lebih panjang ke tempat dia bermaksiat. Ternyata hanya beda sedikit, dia lebih dekat ke kampung taubat, maka dia diterima taubat. Masya Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik, Mas. Terima kasih. Makanya jangan Anda katakan, "Alah, udah tanggung banyak dosa, nyebur sekalian." Aduh. Salah. Banyak bertaubat. Udah jatuh ke got, jangan cuci muka pakai lumpur. Aduh. Salah. Ya, setelah ini kita kembali lagi. Oh ya, siapkan pertanyaannya karena di segmen berikutnya jamaah yang sudah hadir punya kesempatan untuk bertanya ke Mama Dede untuk masalah taubat. Kok taubat? Hidayah. Aduh, maaf ya Bu ya. Tapi setelah ini para jamaah untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Segala yang ada ini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, ibu-ibu sekarang waktunya nih untuk bertanya langsung kepada Mama Dede tentang hidayah. Pertanyaan udah siap kan, Bu? Siap. Tapi sebelum tanya jawab, Ipa mau tes dulu semangatnya nih. Iya, Bu, iya. galau, Bu. Iya nih, galau mah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. jangan galau ibu-ibu. Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Langsung saja manfaatkan kemudahan untuk bertanya ke Mama Dede. Silahkan Ibu. Iya, silakan Bu. Diri boleh, lari boleh Bu. Capek dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya mah, Nama dari mana? nama saya Ibu Nining Rustini dari Masjid Taklim An-Nuridin Lampung Metro. Metro. Galau. Mah, Bade mau bertanya. Galau. Mah galau. Silakan Metro. Ya. Metro mini dong, Mbak. Gini mah, saya mau bertanya, apakah hidayah itu bisa dipaksakan? Contohnya gini mah ya. Bisa apa? Dipaksakan. Oke. Contohnya gini, seperti saya ini punya anak perempuan gadis, belum pakai jilbab. Terus saya paksa misalkan suruh dia pakai jilbab, terus saya suruh ke Masjid Taklim supaya dia itu dapat hidayah. Apakah bisa dipaksakan mah? Bisa. Ya, terima Orang kasih. Padang mengatakan Allah bisa karena biasa. Ah. Kita biasakan mereka. Yang salah mana? Allah. Biarin nggak pakai jilbab, udah gede juga ngerti sendiri. Ngerti dari mana? Kita paksakan. Nggak usah jauh kita sebagai emak-emak. Dulu belum pakai kudungan. Karena tetangga pada pakai kudungan, tak enak Kepaksa banget. Pakai kalau keluar doang, kalau ikut ngaji. Kepaksa banget. Kalau tetangga tahlilan, kalau syukuran pakai jilbab. Awalnya kepaksa, lama-lama terbiasa. Boleh dipaksakan, boleh. Karena sesuatu yang baik kadang-kadang mereka akan menolaknya, tapi dengan dibiasakan dengan kebaikan, mereka akan terbiasa. Begitu Metro. Terima kasih ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa-apa dipaksakan Bu, asal memang tidak terlalu keras ya Ma ya.
maksain tapi Iya, kan akan dilatih. Akan dilatih. Dilatih dan dilatih. Harus seperti itu. oke, baik. Ya. Sudah jelas Bu ya? Jadi mulai besok anaknya harus mulai sedikit dipaksa. Paksa demi Apalagi kebaikan. sudah gadis kan? Karena kalau kita tidak memaksakannya, kita ikut berdosa. Iya. Kewajiban. Iya, Insya Allah. insya Allah. Bu ya? Iya, oke Bu ya. Pas. Bu ya. Masih apa ya? Selanjutnya, Pas ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmiati dari Majlis Talim Rahmatul Ummah Cibinong Bogor. Oke nong. Dong. Galau mah. Mangat si Bino. Bagaimana kita bisa istiqomah di atas hidayah? Bu, kalau kita sudah mendapatkan hidayah, kalau tidak dirawat yang namanya hidayah, itu akan hilang, menguap kembali. Harus istiqomah. Caranya bagaimana? Anda lihat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kita mengarungi hidup, kata Allah, kalau kita mengaku orang beriman, bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya istiqomah. Senang, susah, ibadah. Bahagia, sengsara, ibadah. Lagi sakit, lagi sehat, ibadah. Punya duit, nggak punya duit, tetap ibadah. Keistiqomahan ini yang harus kita jaga. Rasul bersabda, aku lebih menyukai orang yang ibadah walaupun sedikit tapi terus menerus. Yang salah kita, kadang-kadang kalau suami lagi anteng nggak pernah tahajud. Suami pacaran apalagi kawin lagi nangis bengkak matanya tahajud. Ini yang salah. Iya, betul. Sejarah mengabarkan Rasul kalau tahajud yang bengkak kakinya bukan matanya. Makanya keistiqomahan itu kita yang merawat, yang menjaganya, bukan orang lain. Bagaimana orang yang istiqomah? Anda lihat Al-Ahqaf ayat 13. Walladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah dengan keimanannya, dia mengerjakan terus perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, mengikuti perintah Rasulnya, maka Allah menjanjikan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa khawatir, karena Allah bersama dengan kita. Tuh, itu. Jaga keistiqomahan dimanapun kita berada, kapanpun itu, dalam kondisi bagaimanapun, tetap kita yakin Allah Maha melihat apa yang saya kerjakan. Insya Allah akan terjaga keistiqomahan kita. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab katu. Dari tadi. Kurang Lampung kayaknya. Bisa beda, bisa nggak kompak Bu, bisa sendirian. Katu. Kan Mama bilang kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah melalui ihdinas syiratal mustaqim ya kan. Dan Allah juga menghendaki orang-orang yang Allah sesatkan gitu ya. Hah? Yang apa? Allah menghendaki Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa artinya? Iya, bukan seperti orang-orang yang engkau tidak berikan petunjuk gitu maksudnya. Ya. Jadi orang-orang yang engkau berikan nikmat. nikmat. Siapa yang kau berikan nikmat? Nyambungnya ke An-Nisa 69. Iya. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ulaika rafiqa. Dzarikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Nyambungnya ke situ. Orang yang dapat nikmat dijanjikan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama para nabi, bersama para rasul, bersama orang yang sidik, bersama orang para suhada, bersama orang-orang yang beramal soleh. Ini janji Allah, dapat nikmat. Mereka yang dapat nikmat, di luar orang ini nggak dapat nikmat. Makanya kita membutuhkan hidayah dari Allah. Itulah kenapa Allah perintahkan kita setiap rakaat dalam sholat kita hendaknya kita bermohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim.
Setiap berdiri lagi, ihdinas siratal mustaqim. Kalau wajib doang udah 17 kali. Masa nggak dikabul oleh Allah? Bukankah Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Tapi bukan sholat yang ngebut, sholat yang diresapi, yang khusyuk hadir dalam sholat tadi. Insya Allah dia mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Oke. Berarti dalam kita kan orang yang mengerjakan sholat kan berarti orang-orang yang mendapatkan hidayah ya Pak ya? Betul. Orang-orang yang mau mengerjakan sholat berarti orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tapi kamu jangan lupa, setan itu ketika kita sholat menggoda dari ujung pala sampai ujung kaki. Sok. Sebelum sholat pipi kagak gatel. Sholat gatel-gatel, gatel-gatel. Itu godaan setan. Pernah kamu begitu? Sering. Jangan garuk-garuk. Cocok pakai kuku, lama-lama hilang. Sok sebelum sholat udah pipis, udah kentut, udah segala macam dibuang. Sok sholat setan belak-belak datang. Belak-belak. Itu setan. Pernah begitu? Pernah, Ma. Godaan setan. Sok dari tadi pengen makan pecel. Kalau datang-datang begitu sholat. Pecel. Keganggu nggak? Ganggu banget, Pak. Dari tadi nggak ada tamu. Begitu kita sholat. Assalamualaikum. Ya Allah, kayaknya itu orang mau bayar seragam kuning. Dari tadi kita nggak ada telepon bunyi. Begitu sholat sok. Itu godaan setan. Iya, berarti makanya kenapa pada saat orang sholat tetap aja meminta hidayah dari Allah ya, Ma? Betul. Oke. Biar kita mantap. Kayak, Mah, Iva juga terkadang kalau sholat suka tidak sengaja memikirkan hal-hal di luar sholat gitu, Mah. Nah, itu cara biar khusyuk gitu, Mah. Bagaimana, Mah? Itulah setan. Makanya ada ulama mengatakan kalau sholat pengen khusyuk dari awal wudhu sudah khusyuk. Yang sempurna wudhu kita. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, buat jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan sama jamaah yang hadir pagi hari ini terpuaskan oleh jawaban dari Mama Dede ya. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan kita juga semua adalah termasuk golongan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Demi nafas yang telah Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Ya, jamaah, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang hidayah. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, hidayah adalah petunjuk. Yang namanya hidayah sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. Dengan hidayah itu kita bisa selamat dari para api neraka. Dengan hidayah itulah kita bisa lakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Dengan hidayah itu pula kita bisa menghindarkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah kenapa di dalam setiap rakaat surat kita Allah perintahkan kita bermunajat kepadanya, bermohon kepada Allah. Dengan selalu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Kenapa? Karena kita manusia setiap saat, bahkan setiap helaan napas membutuhkan hidayah dari Allah. Ada orang mengerjakan suatu perbuatan, dia salah. Kalau dia dalam setiap sholat, dia ihdinas siratal mustaqim, hadir hatinya pada saat itu, maka ditunjukkan oleh Allah yang kamu kerjakan salah. Harusnya begini. Bahkan ada orang yang ilmunya tahu tapi tetap mengerjakan tidak sesuai dengan aturan agama. Maka dia perlu dengan taubat. Itu pun diperlukan hidayah oleh dia. Tanpa hidayah dari Allah, bagaimana orang akan bertaubat? Ada orang yang memang sebetulnya dia tidak tahu tentang sesuatu. Dia mengerjakan perbuatan. Kalau dia tidak minta hidayah kepada Allah, bisa-bisa melenceng. Itulah kenapa walaupun ada orang yang tidak tahu tentang ilmu agama, tapi kelakuannya baik, dia banyak sedekah dengan orang berbuat baik. Kenapa? Karena hidayah dari Allah. Oleh karena itu, setiap helaan napas kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah. Amin. Dari mana? Anda lihat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnas wa bayyinatin minar huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk, penjelasan petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Itulah Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Dialah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Semoga kita semua selalu setiap saat mendapatkan hidayah. Amin. Dan kita wajib merawat hidayah tadi agar kita istiqomah dalam mendapatkan hidayah, bahkan mati husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal Kita alamin. angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami hidayah agar kami tahu mana yang harus kami lakukan, mana pula yang harus kami tinggalkan ya Allah. Hidayah darimu adalah penerang, an-nur, memberikan cahaya yang terang benderang buat kami. Bahkan engkau pun memberikan kepada kami al-burhan, alasan dari apa yang engkau turunkan kepada kami dengan bukti. Engkau turunkan Rasulmu Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya. Ini merupakan Al-Qur'an buat kami, adalah merupakan Al-Burhan yang akan menjelaskan buat kami tentang mana yang baik, mana yang buruk. Ya Allah, oleh karena itu kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Dimanapun kami berada, berikan cahaya oleh-Mu kepada kami. Berikan petunjuk yang benar sebagaimana orang-orang yang Kau berikan hidayah, orang yang Kau berikan nikmat, sehingga Engkau memberikan janji dalam surat An-Nisa ayat 69. Orang yang taat dengan Allah, taat dengan Rasulnya, bersama orang yang mendapatkan nikmat, para nabi dan rasul, para syuhada, orang yang jujur, dan orang-orang yang beramal soleh. Ya Allah, jadikanlah kami rombongan mereka dengan kudrat irodat-Mu tentu saja, dengan apa yang Kau berikan kepada kami agar kami bisa menjaga keistiqomahan daripada hidayat kami. Tunjukin kami ilmu yang benar. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mama atas tausiahnya. Jamaah terima kasih juga atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini bisa kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa Allah berikan hidayah. Dan kita mampu menjaga dan merawatnya, mampu istiqomah sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mama terima kasih Mas sekali lagi Mama ya. Terima kasih Ipe, terima kasih. Terima kasih Mas Pedu. Anda Bawi terima kasih nih buat musik-musiknya luar biasa. Batiknya bagus banget, dari mana sih? Mas Kas. Oke. Terima kasih buat jamaah atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Kami ingatkan bagi Anda yang ingin berkunjung atau bertamu ke Rumah Mamah Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini. Atau Anda bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Saya terima kasih, jangan lupa saksikan terus program Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.